Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di pembahasan modul yang ketiga tentang di mata praktikum implementasi perangkat lunak ini kita akan membahas tentang desain prinsipal solid yang akan kita bahas di kesempatan ini ada dua prinsipal yaitu tentang interface segregation dan dependency inversion. Baik, kita akan sebelum kita mulai seperti biasa ya supaya perubahan kita dapat dicatat. Kita buka dulu versioning control kita. Di sini kita gunakan source tree, maka gunakan source tree dan kalau misalkan sudah eh, kemarin masih dibuka atau nggak ditutup itu biasanya suka muncul ya ada repo online. Nah, cuman kalau di kelas di laboratorium mungkin nanti beda-beda ya karena mempunyai orang yang berbeda. Jadi silakan buka dulu plus kemudian cari ya cari atau mungkin kalau mau add kalau memang ada working directory-nya. Kalau nggak ketemu add aja lah browse browse kemudian foldernya ada di mana sih? Dicari browse-nya kemudian nanti bisa eh, browse aja langsung. Kalau nggak kalau misalkan mau nanti bisa kita cari di lokal dulu ya. Kalau nggak salah kalau punya saya itu ada repo online ya. Double klik nanti bakal muncul. Nah, seperti atau membiasakan diri ya dalam hal perubahan versi, kita biasakan membuat suatu branch, kemudian eh, sebelum kita melakukan perubahan kepada master. Meskipun nanti sebetulnya nggak akan terlalu signifikan ya, karena Anda ini adalah file-file baru yang akan kita buat nanti, tapi nggak apa-apa, supaya terbiasa ya. ISP kemudian udah check out jangan lupa ya, udah branch ISP kemudian udah jangan lupa di check out. Kemudian kita coba buka di Explorer-nya, masuk ke dalam folder. Nah, ini Anda bisa gunakan eh, folder atau bisa langsung masuk ke Visual Studio Code. Ya, kalau saya langsung ke Studio Code saja. Yang kemarin kita close dulu. Kemudian kita buat folder baru ya di bagian paling luar. Kita buat folder baru namanya ISP, Interface Segregation. Oke, kita akan buat sesuai dengan apa yang terdapat di modul praktikum, yaitu kita akan membuat satu kelas yang namanya atau interface vehicle. Nah, ini ya, kita akan buat dulu interface vehicle, di mana vehicle ini akan diimplement oleh dua kelas, yaitu motorcycle dan car. Nah, yang jadi isu adalah desain dari vehicle interface ini punya metodenya terlalu umum, jadi dia punya open doors ketika diimplement oleh motorcycle, bingung motorcycle gimana cara buat open doorsnya. Ya udah ya kita coba dulu mencoba untuk eh, memaknai dulu ya atau mempelajari kodenya seperti apa. Pertama kita buat interface vehicle ya. Eh, Vehicle interface.java. Oke, kita karena udah dalam folder jadi udah otomatis ya kita implement ini adalah interface. Nah, kemudian di sini kita buat beberapa metode yaitu drive, kemudian ada stop. Saya itu aja ya, berapa sih? Ada empat ya. Drive, stop, review, sama open doors. Stop, review, sama open doors ya seperti ini. Baik, kita buat vehicle interface seperti itu, kemudian kita buat sekarang tambahin lagi, yaitu adalah kelas motorcycle, motorcycle.java. Nah ya otomatis kebetulan pakai IDE-nya udah otomatis. Kemudian di sini kita saja kita harus implement ke vehicle interface.
Nah, dimarahin ya karena belum melakukan implement method. Maka di sini kita harus override beberapa metode. Pertama adalah kita override eh, apa yang disebut dengan eh, void drive ya. Kita buat public void drive. Nah, isinya sebetulnya bisa kalau kita buat program ya pasti isinya harus diisi ya. Karena dia void jadi nggak usah pakai return, langsung public void stop. Ngapain? Kalau Anda mau ada output, kasih sistem out aja ya, sistem out drive apa atau mungkin di lognya bisa. Public void review dan public void apa tuh namanya? Open doors ya, open doors. Ini kayaknya nggak akan lama nih, tapi nggak apa-apa lah. Oke, kita udah berhasil mengimplement eh, keempat ya. Cuman yang jadi masalah itu ada di sini. This method cannot be implemented ya. Kenapa? Karena campur banget sih. Karena karena motor tidak punya ini. Karena motor tidak punya pintu. Oke, jadi itu akan jadi isu ini ya, akan menjadi isu nanti kalau kalau apa dalam implementasinya. Sebetulnya kalau atributnya ada doors itu nggak dia bakal error gitu kayak gimana caranya ya nggak ada doors. Nah, sekarang kita buat yang kedua adalah kelas car. Car.java. Jangan lupa kelas car kita implement ke vehicle interface. Yo, apa ini vehicle interface ya. Kita override semuanya. Override. Ya, kalau misalkan kita di sini karena untuk latihan, ya sambil latihan ini aja ya. Kalau di copy juga bisa sebetulnya. Cuma kita latihan sambil latihan ngetik lah. Melatih kecepatan ngetik. Void drive public void stop public void review dan public void open dong. Sambil cari tahu ya, ada nggak cara mengoverride yang lebih tepat? Ini ngomong-ngomong harus di override semua. Yang tadi kelupaan ya. Yang motorcycle itu sama override semua ya. Kami awal aja. Ya, memang kalau misalkan kita coba dari awal, dalam artian aplikasi yang sudah jadi, itu pasti akan repotnya terlalu besar, terlalu lama. Jadi ya di sini simpel. Oke, kita buat yang pertama. Nah, setelah ini kita jangan lupa untuk melakukan proses commit. Masuk lagi ke source tree. Kemudian kita commit ya, stage all. Kemudian kita audit file status ya, kita lihat udah dimasukin ke stage all semua. Jangan lupa tambahkan di sini eh, lihat apapun lah ya, sesuaikan aja ISP. Lihat ISP lah. Udahlah, create ISP. Nah, kita dapat create ISP yang dimana snapshotnya dia ahead ya di atas snapshot origin main dan head dan yang lainnya. Si branching itu mendahului gitu. Nah, kemudian kita lanjutkan ke source tree ya, source tree apa Visual Studio Code kita. Di sini
eh, apa namanya supaya open doors tadi bisa supaya masalah metode open doors tadi bisa menjadi eh, bisa terselesaikan, maka kita harus pecah tuh open doors itu menjadi dua interface. Ya, gimana caranya? Kita akan lakukan lagi lakukan perubahan pada vehicle interface di mana mode open doors kita hilangkan. Wah, ini agak pragmatis ya, bukan pragmatis ya, radikal mungkin ya, terlalu eh, perubahannya ini mengakibatkan kesalahan tuh. Maksud radikal tuh di sana ya, bukan yang lain-lain. Tapi untuk saat ini nggak masalah. Nanti di materi refactoring kita akan cari cara metode yang lebih aman. Door interface ya. Ini kalau di NetBeans hati-hati karena mungkin nggak akan bisa atau nggak aman ya melakukan seperti ini. Dimarahin sama IDE. Oke, kita door interface kita implement lagi. Kita buat interface ya. Kemudian masukin tadi metode open doors. Dihapus ya tadi. Bukan ikat. Wow, 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 wow. Salah. Apa namanya tadi? Interface ya. Void, 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 open doors. Nah, ini udah tahu dia. Nah, sehingga di motorcycle.java itu kita kan nggak butuh ini ya, kita bisa hapus. Hapus, nyaman, tidak ada, tidak harus perubahan apapun. Nah, kemudian kalau di implementnya yang apa namanya, yang kelas car, gimana nih supaya OpenDoors masih bisa jalan? Kita masukin yang implement door interface. Jadi selesai. Jadi ke antara car dan motorcycle nggak berantem lagi nih sekarang. Motorcycle saya nggak butuh open doors, tapi car saya butuh gitu. Jadi akhirnya jadi eh, vehicle interface akhirnya bisa tenang ya dengan strukturnya. Nah sekarang karena punya dipisah menjadi door interface. Nah ini untuk interface segregation. Jangan lupa sekarang karena udah ada perubahan, masuk ke file status lagi, stage all kembali, tambahan perubahan ISP misalkan. Ini campur-campur ya, mohon maaf nih nggak clean. Eh, nanti diperbaiki. Dia akhir di atas dua ya. Nah, ya karena nggak ada yang konflik atau nggak ada konflik di satu file ya, makanya ketika kita merge ya, kita merge udah selesai ya, yang ISP kita merge. Oh ya lupa lupa lupa. Kita check out dulu yang main. Kemudian kita merge cek supaya dia naik ke atas, merge, pilih yang ISP. Kemudian kita oke kan. Nah, selesai ya. Sehingga mainnya udah naik ke atas ke perubahan ISP. Nah, kita sekarang push ke mainnya ya. Yang ISP perlu di push nggak? Kayaknya nggak usah ya. Maksudnya ya kalau anda yang namanya branch itu biasanya di kita aja gitu. Kecuali kalau branch tersebut memang digunakan keroyokan juga gitu. Itu boleh di push ya ke dalam eh, apa namanya? Push ke dalam master atau main. Kita push, jangan lupa kalau ada error itu bisa atur koneksinya. Nah, ya, tidak ada sebenarnya nggak kelihatan brandnya sama sekali karena ya memang ya nggak ada folder yang konflik di sini, nggak ada file yang digunakan konflik. Kecuali kalau memang ada nanti ada perubahan di kode yang lama itu pasti biasanya suka jadi branch ya. Tapi nggak apa-apa supaya membiasakan diri ya. Ketika ada perubahan, ketika mau coding itu biasakan membuat branch supaya masternya tidak hilang. Oke, itu untuk yang pertama selesai ya. Yang kedua, selanjutnya adalah kita coba latihan di eh,
dependency inversion. Dependency inversion ini bisa dikatakan gimana sih cara mendesain ya? Perhatikan cara membuat struktur desain untuk yang high level dan low level. High level itu kan biasanya kaitan dengan abstraksi engine, itu low level yang biasanya eh, apa namanya? Ya, metode lagi kelas yang digunakan yang untuk biasanya di eh, ya menjalankan lah ya, kurang lebih gitu ya, yang low level di sini. Oke, kita coba tambahkan lagi, tuliskan lagi kembali beberapa kelas, yaitu kelas car dan kelas engine dan kelas diesel engine. Nah, ini sebagai contoh bahwa diesel engine ini tuh nggak bisa menggunakan kelas tersebut. Kenapa? Karena engine-nya nggak tahu. Dia nggak punya engine, kan punyanya diesel engine gitu lah kurang lebih. Kita buat folder baru lagi. Oh iya, tadi ngomong-ngomong buat branch baru sebelum itu ya. DPI kita tulis working. Jangan lupa check out-nya yang main dulu supaya di copy-nya adalah parent ya. Parent-nya adalah main. Nah, kemudian kita buat satu branch namanya DPI. Kemudian baru kita buat folder baru yaitu adalah DPI. Wow, wow, hati-hati ya, arahin mouse-nya di luar. Nah, supaya dia dapat foldernya di luar bukan di dalam folder yang lain. DPI udah, kemudian kita langsung mulai buat satu kelas namanya kelas car, kelas. Ya, masih ya kelas car. Ini kita tutup semuanya, close all, Ctrl K dan W. Kemudian di DPI ini kita buat folder kelas baru namanya adalah car.java. Nah, hati-hati ya kalau misalkan di package-nya sama, nanti bisa bentrok di ada nggak? Nah, di ESP kan ada tuh. Makanya foldernya dipisahkan. Kelas car di sini kita buat suatu kelas untuk menjalankan mesin. Namanya adalah private final engine. Ini kayaknya harusnya kita buat itu dulu deh ya, kelas interface engine dulu deh. Kita buat interface engine dulu. Apa namanya? Oh, bukan interface, kelas maksud saya. Kita bikin kelas engine dulu. Engine.java. Nah, kelas engine di sini saya punya nama metodenya adalah void start. Nah, ya seperti ini. Metodenya dia akan menjalankan engine. Nah, simulasinya seperti apa, yaitu bisa di Anda buat ya. Baik itu bisa buat output atau komentar lainnya. Kita akan mulai implement lagi ya, instance ya, kelas engine. Kita buat private final engine. Ini kita instant si engine tersebut. Dimarahin karena nggak dipakai ya ini. Atau bukan nggak dipakai ya, belum di instant ya. Kemudian kita buat public card, di mana konstruk card tersebut akan menjalankan si engine. Nah ya, kita akan konstruknya this engine start. Oh salah, this engine, maaf. This engine sama dengan engine yang atas. Nah, kemudian baru kita akan lakukan void start, yaitu menjalankan maaf, engine dot start. Nah, jadi kurang lebih nanti di low levelnya itu adalah start engine tersebut ya, atau start ini. Nah, masalahnya repotnya adalah ketika struktur ini ya di instance ini kita harus menggunakan eh, nggak atau nggak bisa atau dependensi ke bentuk engine tadi.
Sedangkan mesin tadi ada banyak ya, ada yang tadi yang diesel kita buat ya. Sekarang diesel engine, diesel engine buat Java. Nah, diesel engine ini dia nggak bisa melakukan yang sama seperti car ya, atau diesel car sih mungkin ya, bukan diesel engine ya. Diesel ini nggak bisa, kenapa? Karena engine-nya beda atau metode yang digunakan eh, atributnya beda ya, karena dia diesel yang lain bukan. Maka di sini pada saat void start bingung ini harus ngapain, harus menjalankan apa karena nggak bisa menggunakan instant engine. Nah, di sini yang dimaksud dengan dependency inversion tadi, bahwa engine di sini harus jangan terlalu depend terhadap satu dua kelas, tapi bisa digunakan oleh kelas lain. Nah, makanya di sini low levelnya kita bisa buat menggunakan interface. Sehingga jangan lupa ini kita commit dulu ya perubahan tersebut. Jangan lupa stage all, kemudian tambahin create DPI. Kemudian selanjutnya kita lakukan perubahan, yaitu perubahannya sebagai berikut, yang mana si engine interface kita ubah sehingga bisa, atau engine kita ubah menjadi interface sehingga bisa diimplement oleh uh, low level lainnya. Oke, kita buat dulu tadi, berarti yang kita ubah adalah apa? Kita buah adalah kelas engine dulu ya. Oke, di sini mungkin ada yang kelewatan sepertinya. Makanya di sini kita ubah yang namanya engine menggunakan atau menjadi engine interface. Kita buat engine interface.java. Nah, ya. Selanjutnya dari engine interface.java, di sini kita punya void start. Oke, bentar. Mana engine interface void start? Yang void tersebut itu nanti akan kita implement. Iya, pantesan dimarahin ya. Ini masih kelas. Oke, apa namanya? Selanjutnya kita akan buat eh, apa namanya, kelas car tadi. Kelas car tadi menjadi atau mengimplement ke dalam engine tadi ya, sehingga nanti kita bisa buat petrol engine. Kita buat kelas petrol engine Java. Nah, yang ini kita bisa implement ke engine interface. Mana kita override fungsi startnya. Public void start. Begitupun yang engine diesel ya, diesel engine pun sama. Kita bisa implement ke dalam engine interface. Yang ini kita lakukan override.
Dan satu lagi ada yang jenis hybrid engine. Kita implement engine interface. Override apa? Public void start ya, public void start. Oke, nah kita coba dibuat the prototype ya, yaitu apa? Kita buat main.java. Ini kita kelas main tersebut udah oke, kita buat static ya. Public static void main. Oke, bisa lebih lancar ya. Bisa lebih cepat. Kemudian kita buat car, fuel car, eh, sama dengan petrol tuh kayak bensin lah ya. New petrol engine. So, kayak ini ya, car. Car sama dengan new car engine-nya adalah new petrol engine. Nah, jadi sekarang harusnya engine-nya itu bisa disesuaikan. Mungkin nanti di dalam car itu bisa kita sesuaikan. Jadi bukan engine lagi ya, tapi ini bisa kita sesuaikan sesuai dengan engine-nya. Maaf nih, kayaknya dia agak ini ya, dia menerima. Nah ini ya, yang maksud dependensi inversion itu di sini. Karena dia menerimanya itu hanya engine, sedangkan engine itu kan ada banyak. Nah, ketika di main kan baru kerasa nih, petrol engine nggak bisa kan, apa? eh, Petrol engine nggak bisa. Nah, makanya ini yang harus kita selesaikan. Nah, makanya dari sini kasih error kan ya. Karena kalau kita lihat car itu masih ke kelas engine atau engine itu hanya engine saja. Oleh karena itu supaya bisa ini kita anggap implement aja ke atau instannya adalah engine interface ya. Sehingga nanti yang digunakan itu tergantung yang diisi. Nah, ini yang maksud dengan dependency interface. Jadi parameternya nggak harus kelas engine terus. Nah, makanya di sini bisa diisi petrol mesin, petrol engine, kemudian ditambahin apa namanya tadi tuh car, diesel car ya, diesel diesel car sama dengan new car. Nah, masukin new diesel engine. Kemudian masukin car yang kedua yaitu ini salah ya. Oh, apalah. Hybrid car ini mesinnya adalah new hybrid engine. Sehingga nanti ketika kita jalankan mobil misalkan ya, maka kita akan mulai dengan ini masing-masing akan beda-beda nih startnya, tergantung dari interface atau engine yang digunakan. Kalau petrol engine ya mungkin Anda boleh ya gunakan di dalam tambahkan ya di dalam petrol engine startnya itu maju menggunakan bensin misalkan ya, bahan bakar bensin. Mobil atau kendaraan bahan bakar bensin melaju misalkan. Bebas apapun. Sehingga yang sehingga nanti kita bisa lihat ya meskipun dia mempunyai kelas yang sama, maksudnya objek yang sama ya, objek dari hasil instan yang sama,
tapi metodenya bisa beda-beda. Nah, maksudnya, nah inilah yang dimaksud dengan dependency inversion, bahwa eh, metode atau konstruk dalam suatu kelas ini bisa tidak 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 depend terhadap satu kondisi saja atau satu kelas saja ya. Oke, itu sudah selesai. Sekarang jangan lupa untuk di commit perubahannya, stage all, kemudian perubahan DPI gitu ya. DPI change kalau mau konstan ya. Kalau mau konstan bahasa Inggris. Nah, setelah itu jangan lupa setelah ini kan ahead ya, ada ahead dari origin main, kita merge check out lagi mainnya, kemudian kita merge ke atas. Nah, baru aja muncul push ya, karena memang perubahan ke dalam master. Kita push yang main, jangan lupa langsung saja dan selesai ya di sana. Baik, setelah itu perubahan tersebut sudah selesai, berarti eh, selesai juga untuk pembahasan dari modul 3 ini. Cukup sedikit ya, tapi hati-hati ini berat ya. Prinsip ini, dua prinsip ini tuh konsepnya ini dipakainya mungkin agak jarang, atau mungkin harus eh, memiliki pemahaman OOP yang lebih kuat lagi. Mungkin itu saja untuk pembahasan hari ini. Jangan lupa tugasnya untuk dikerjakan. Sampai jumpa. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.